Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tuntunan puasa, dan bahasan kita kali ini adalah pada iktikaf ya. Apa itu iktikaf ya? Iktikaf secara bahasa dia artinya adalah diam atau berdiam ya. Iktikaf ini berarti menetap di masjid untuk beribadah sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iktikaf ini termasuk ibadah yang disyariatkan di dalam Islam ya. Di surah Al-Baqarah 187 dikatakan summa atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, yang artinya kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa ya dalam Al-Quran ada syariat iktikaf itu, dan di dalam banyak hadis juga terdapat anjuran untuk melakukan iktikaf ya. Salah satunya adalah hadis riwayat Ahmad ya. Aisyah mengatakan jika Rasulullah sedang beriktikaf, dia tidak keluar dari masjid kecuali ada hajat manusiawi, seperti itu. Nah, bagaimana pelaksanaan iktikaf ini? Pelaksanaannya sebenarnya tidak dibatasi waktu ya. Itu bisa siang, malam, sore hari, dan seterusnya. Khusus bulan Ramadan, waktunya bisa di awal, di tengah, atau di akhir bulan. Yang jelas setiap muslim dianjurkan untuk memperbanyak iktikaf selama Ramadan ya, baik siang maupun malam hari. Dan Nabi Muhammad SAW biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir ya. Dan ketika di masjid lalu kita melakukan iktikaf seperti itu, sebenarnya sejenak tinggal di dalam masjid sudah dianggap beriktikaf ya, tetapi kurang afdol ya. Memang yang dimaksud iktikaf secara syar'i adalah tinggal di dalam masjid untuk waktu yang relatif lama, misalnya sehari atau sehari semalam atau seterusnya. Pokoknya intinya adalah semakin lama semakin baik, seperti itu. Nah, hukumnya apa sih iktikaf itu? Nah, hukumnya adalah asalnya itu adalah hukumnya sunnah, tetapi kemudian iktikaf bisa menjadi wajib ketika dia dinazarkan ya. Laki-laki maupun wanita ya bisa beriktikaf, sama saja bisa. Cuman khusus untuk wanita, tempatnya dia harus dipisah dari kaum pria, dan ia harus sedang bersuci, tidak sedang haid atau nifas. Jika ia telah bersuami, harus seizin suaminya, dan lebih baik lagi kalau beriktikaf satu masjid bersama suaminya. Nah, jika dia perawan, belum punya suami seperti itu, maka dia harus seizin dengan walinya ya, seizin walinya. Nah, yang harus dikerjakan apa selama iktikaf ini? Nah, yang pertama tentunya hal-hal yang baik ya, tapi yang dianjurkan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama memperbanyak sholat sunnah, lalu kemudian membaca Al-Quran, zikrullah, lalu kemudian mendengarkan nasihat atau pengajian seperti itu. Biasanya di masjid-masjid yang diadakan iktikaf biasanya ada pengajian di sana. Nah, lalu kemudian belajar atau mengajarkan dinul Islam di dalam masjid itu, lalu kemudian membaca buku-buku yang bermanfaat seperti itu, atau mengulang-ulang pelajaran yang sudah pernah disampaikan, dan lain-lain. Intinya melakukan kebaikan-kebaikan, hal-hal yang produktif di dalam masjid seperti itu. Nah, iktikaf ini bisa batal atau nilainya itu sudah diputus, iktikafnya itu sudah berhenti di situ jika ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah dia keluar dari masjid tanpa uzur syar'i. Uzur syar'i ini adalah uzur yang ya benar-benar halangan yang menghalangi benar-benar. Jadi bukan suatu hal yang tidak berprinsip seperti itu, bukan. Nah, lalu kemudian mengumpuli istri, lalu keluarnya mani karena mencium istri atau hal yang merangsang gairah seksualnya, itu juga membatalkan. Lalu kemudian jika dia mabuk atau gila,
lalu murtad atau pingsan dalam waktu yang lama, haid dan nifas, makan dengan sengaja bagi mereka yang berpuasa ya di siang hari gitu. Lalu kemudian melakukan dosa besar semisal fitnah, mengumpat, menuduh zina seperti itu ya. Jadi iktikaf memang kadang-kadang bahaya karena di sana ada banyak orang terus kumpul-kumpul, mungkin ketemu dengan teman sahabat lama seperti itu. Lalu kemudian ketika ngobrol hal-hal yang tidak berguna lalu kemudian memfitnah, mengumpat atau menuduh zina itu, maka iktikafnya itu selesai ya. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian ya tentang bahasan iktikaf ini. Semoga cukup jelas. Sampai jumpa di materi berikutnya dengan waktu yang berbeda insya Allah.